Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Medaspiani dengan NPM 19106310 kelas 6B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan inovasi pendidikan pada pembelajaran matematika untuk materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pendidikan tahun ajaran 2001-2022 semester 6 dengan dosen pengampu Dr. Dadang Rahman Mundandar, MPD. Santoso S. Hamid Jojo, seperti yang dikutip dari Abdul Haq, menyatakan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan secara kualitatif berbeda dari hal yang sudah ada sebelumnya, dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam bidang pendidikan. Untuk itu, di sini saya akan menyajikan sebuah inovasi pada media pembelajaran berupa video pembelajaran pada pembelajaran matematika untuk materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Berikut adalah videonya. Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita bahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yuk. Nah, apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Nah, sebagai contoh, misalnya angka 21, 4, 0, minus 2, minus 17, dan lain-lain. Bilangan bulat ini biasanya terdiri dari himpunan bilangan cacah, bilangan asli, bilangan positif, dan bilangan negatif. Lalu, apa itu bilangan negatif dan bilangan positif ya? Sederhananya, bilangan negatif adalah bilangan yang memiliki tanda minus di depan angkanya, seperti minus 1, minus 7, minus 100, dan lain-lain. Nah, sedangkan bilangan positif itu sebaliknya, seperti angka 1, angka 7, 100, dan lain-lain. Agar lebih mudah, kita lihat garis bilangan berikut ini ya. Ini adalah garis bilangan yang memuat bilangan bulat. Dari angka 1 sampai seterusnya disebut bilangan positif. Sedangkan angka minus 1 dan seterusnya disebut bilangan negatif. Selain itu, jika angkanya semakin ke kanan, maka nilai angka tersebut akan semakin besar. Sebaliknya, jika angka tersebut semakin ke kiri, maka nilai angka tersebut akan semakin kecil. Jadi, bisa kita bilang bahwa minus 1 itu lebih kecil dari 1. Jika sudah mengerti mengenai bilangan bulat, mari kita bahas operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yuk. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat adalah penjumlahan atau pengurangan dua bilangan bulat atau lebih. Sebagai contoh, misalnya minus 3 ditambah 4 atau 5 dikurang 6. Mungkin akan mudah bila soal yang didapatkan adalah 4 tambah 2, yang pasti hasilnya itu adalah 6. Tapi bagaimana ya jika soalnya seperti yang di atas tadi? Untuk menjawabnya, kita gunakan bantuan garis bilangan yang tadi dengan mengingat dua hal ini. Jika tanda pada angka tersebut adalah positif, maka kita bergerak ke kanan sebanyak angka itu. Selanjutnya, jika tanda pada angka tersebut adalah negatif, maka kita bergerak ke kiri sebanyak angka itu. Jika sudah ingat, yuk kita coba kerjain soal penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan berikut ini ya. Nomor 1, minus 5 ditambah 4. Pertama-tama, kita berdiri di angka 0 pada garis bilangan berikut. Lalu kita lihat minus 5. Nah, angka pada 5 ini terdapat tanda negatif kan? Berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita lihat nih, setelah angka minus 5 itu ada positif 4. Berarti karena angka 4-nya ini terdapat nilai positif, kita bergerak ke kanan 4 langkah. Oke, kita bergerak 4 langkah ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita berdiri di angka minus 1. Berarti jawabannya adalah minus 1. Lalu, bagaimana ya jika kita mendapatkan angka yang lebih besar, seperti 35 dikurang 40 atau minus 6 ditambah 42? Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menggunakan trik ini loh. Sama seperti tadi, kalian hanya perlu ingat dua hal ini. Pertama, jika kalian mendapatkan soal dengan dua angka yang memiliki tanda berbeda, seperti minus 16 ditambah 24 atau 24 dikurang 40. Nah, karena dua angka tersebut berbeda,
kita tinggal bandingkan dua angka tersebut. Kalau angka yang memiliki tanda negatif lebih besar dari angka yang memiliki tanda positif, maka jawabannya kalian kasih tanda negatif. Lalu kedua angka tersebut kalian kurangi. Sebaliknya, jika angka yang memiliki tanda negatif lebih kecil dari angka positif, maka jawabannya jangan kalian kasih tanda negatif. Lalu kedua angka tersebut kalian kurangi. Kalau sudah ingat, kita coba kerjakan soal berikut ini yuk. Soal pertama, minus 14 ditambah 24. Pertama, kita lihat nih, angka yang memiliki tanda negatif itu angka 14 atau 24. Ya betul, 14. 14 memiliki tanda negatif. Mari kita bandingkan dengan angka 24. 14 ini lebih kecil atau lebih besar dari 24? Ya betul, lebih kecil. Berarti, karena 14 ini lebih kecil dari 24, kita jangan kasih tanda negatif. Lalu, 24-nya kita kurangi 14, yaitu 10. Jadi, minus 14 ditambah 24 adalah 10. Gimana? Sudah mengerti belum? Coba kita kerjakan soal ini ya. Selanjutnya, yang kedua, jika kedua angka tersebut memiliki tanda yang sama, misalnya minus 15 dikurangi 4. Nah, kalau kedua angka tersebut sama-sama memiliki tanda negatif, kita tinggal kasih tanda negatif, lalu angkanya ditambah. Agar lebih paham, coba kita kerjakan soal berikut ini ya. Nomor 1, minus 14 dikurang 24. Karena sama-sama memiliki tanda negatif, kita tinggal kasih negatif, lalu kita jumlahkan kedua angkanya. 14 tambah 24. Ya betul, 38. Jadi jawaban itu adalah minus 38. Gimana? Sudah paham tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Inovasi dalam dunia pendidikan tentu sangat penting karena dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, inovatif, dan menyenangkan. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita gunakan selain video pembelajaran yang saya gunakan untuk menciptakan suatu inovasi dalam pembelajaran matematika. Seperti mungkin membuat komik pembelajaran, membuat media pembelajaran yang lain yang dapat membantu siswa untuk mudah dalam mengerti dan memahami materi yang akan kita sampaikan. Sekian penyajian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.